pemirsa, kita punya kabar terupdate soal ini juga kita tahu ya bahwa almarhum Sandi Permana ini memang terbunuh gitu ya oleh tetangga sendiri, dan di sini juga sang istri dari tersangka akhirnya juga buka suara ya perihal tudingan bahwa ia juga ikut serta dalam melarikan sang suami, dan pasti juga ada permintaan maaf kepada keluarga Sandi. Dan ini akan menjadi penutup kita pemirsa. Jangan lupa nanti kita akan balik lagi di Insert Siang pastinya tetap di Trans TV milik kita bersama. Have a nice Sunday. Happy Sunday. Kasus penikaman aktor Sandi Permana yang berujung pada peristiwa maut meninggalnya sang aktor kini terus bergulir panas. Yuli, istri sang pelaku, sudah berusaha menemui Ade Andriani, istri almarhum Sandi Permana, untuk meminta maaf. Tapi sejauh ini belum ada kata maaf dari mulut Ade Andriani. Istri dari aktor Sandi Permana ini pun belum bersedia menemui istri sang pelaku. Maka lewat publik, Yuli, istri Nanang Gimbal, lagi-lagi kembali mengungkapkan permintaan maafnya atas kejadian maut yang telah merenggut nyawa aktor Sandi Permana. Aku di sini mau minta maaf atas nama suamiku, saya, anak-anak, ada keluarga korban. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemarin udah sempat datang ke rumah, tapi belum ketemu sama istrinya. Nanti mungkin kita bisa bertemu untuk minta maaf. Bersama permintaan maafnya, istri sang pelaku ini pun berusaha meluruskan kabar miring yang sudah terlanjur beredar di masyarakat, mulai dari tudingan membantu Nanang Gimbal melarikan diri pasca kejadian penikaman. Kabur, iya, sama istrinya juga ikut. Dia naik motor berdua motor. Tapi setelahnya tuh istrinya pulang. Pas istrinya pulang ditanya sama polisi, dia bilang habis nganter anak sekolah. Ditanya sekolah apa, hari Minggu. Digituin. Terus dibilang dia tidak mengetahui suaminya kemana. Terus ada yang lihat juga warga, katanya si pelaku ini keluar perginya nggak lewat pos security, dia lewat jalan kampung. Itu semua nggak benar. Pas saat kejadian aku nggak ada di tempat ya, maksudnya dengar itunya pun, maksudnya ada teriak penusukan, itu aku nggak dengar. Emang aku lagi nyuci di dapur di belakang. Itu kejadiannya emang deket, tapi aku bener-bener nggak denger. Nah pas ada itu tetangga kan teriak-teriak, baru aku keluar, ada apaan gitu. Terus tuh pas aku keluar, ini Om Sandi berdarah-darah, kayaknya ada maling motor, tapi motornya ada gitu. Terus aku tetep tuh, nah pas yang menolong Om Sandi itu balik kan, deh gini, Mama Alia, Om Gimbal mana? Om Sandi nyebut nama Om Gimbal gitu. Nah sejak itu tuh aku langsung pucat, terus nggak tahu, terus aku bilang tadi sih habis nganterin anakku sekolah, tapi nggak tahu lagi kemana gitu. Pas itu OSIS kan ada eskul tuh di sekolah hari Minggu. Terus aku langsung balik ke rumah, nggak keluar lagi. Aku bener gak ini suamiku, bener gak gitu. Udah aku nggak keluar lagi. Pas itu langsung polisi pada datang nanya, terus aku dibawa. Yuli, istri Nanang Gimbal, pun ikut keberatan jika sang suami dituding seorang pecandu minuman beralkohol. Sebab yang diketahuinya, botol-botol miras yang ada di kediaman mereka hanya untuk kebutuhan pajangan karena sang suami menyukai seni. Tim kuasa hukum Nanang Gimbal pun menegaskan bahwa hasil tes urin terhadap Nanang Gimbal pasca ditangkap menyatakan negatif, alias tidak terbukti merupakan pecandu minuman keras ataupun narkoba. Itu botol minuman itu emang suamiku kan orangnya seni ya. Jadi dia tuh suka buat majang-majang gitu, buat dipajang-pajang, botol-botol bekas, jadi dipajang-pajangin buat koleksi. Tidak ada kegiatan Iya, nggak ada. Dia bukan seorang peminum, pecandu minuman berat, bukan gitu kan, tapi kan hanya sebatas negatif alkohol. Negatif ya, udah dites alkohol juga itu negatif. Jadi memang dia itu hanya untuk koleksi semata, itu aja. Bagi istri pelaku, kejadian penikaman yang terjadi pada hari Minggu pagi 12 Januari 2025 itu sejatinya adalah reaksi spontan karena Nanang sebagai pelaku merasa direndahkan di mana sang korban meludah ke arah pelaku. Iya, aku ketemu kemarin di Polda, dia bilang minta maaf sama saya, dia nyesel nggak ada niat membunuh. Itu emang
spontan gitu, dia ngeludahin, intinya katanya dia ngeludahin gue gitu. Itu saya nggak terima karena suami saya nggak mungkin tetap sinis dan nggak meludahi gitu ya, karena saya tahu sifat sama karakter suami saya itu nggak seperti itu. Yang ada pelaku itu yang suka melototin orang, itu yang saya tahu karena saya sendiri korbannya sering dipelototin sama pelaku, sering banget, setiap berpapasan pasti dia melotot ke saya.